Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka satu acara kegiatan wisuda, di mana wisuda pada hari ini tentunya kita bisa menyaksikan Bapak Ibu sekalian wisuda yang lain daripada yang lain, karena di mana kita mengikuti wisuda menggunakan toga, ternyata di kampus Ma'had Ali ini tetap mempertahankan bagaimana tradisi keislaman dengan menggunakan topi putih ya, dengan jas. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah merintis jalan keselamatan minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, yaitu dengan cahaya Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya pada hari ini mewakili orang tua yang sebagian tadi sudah disebutkan oleh Bapak Mudir As'adia Sengkang. Yang pertama adalah kesan. Jadi Ananda Muhammad Uswah Hasan, kalau tidak salah lihat itu yang berdiri nomor 2 dari kiri itu, Muhammad Uswah Hasan Syarifuddin, karena biasa juga kita salah-salah melihat ya, karena wajahnya sama semua ya. Ya. Jadi Muhammad Uswah Hasan itu ketika tamat di Pondok Pesantren Asrama, jadi ketika lulus, nanda usah Anda mau lanjut di mana, apakah Anda mau ke Makassar karena kakaknya sudah ada lebih dulu semester 4 atau sudah masuk 5 pada saat itu. Uswah mengatakan sebenarnya keinginan ke Makassar ada, tetapi apa tetapinya? Kadang-kadang itu sesuatu yang kita sukai, Allah tidak menyukai. Kadang-kadang juga apa yang kita tidak sukai, justru Allah yang memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Itulah yang dia keluarkan. Jadi maksud kamu, jadi maksud saya terharu ya, karena kalau saya ingat 4 tahun yang lalu, saya juga diarahkan oleh guru-guru saya mau kuliah di Pondok Pesantren Ma'had Ali ya. Jadi kalau begitu bagaimana kamu sudah lulus di UIN dengan tafsir disediakan asrama, karena ada kakaknya yang lulus di sana, akhirnya dia memilih Ma'had Ali. Alhamdulillah, kalau itu memang keinginan Ananda ya tentu saya turut, karena yang mau kuliah adalah anak-anak, bukan saya. Alhamdulillah, saya melihat perjalanannya itu kampus, namanya anak pesantren biasanya kan diantar. Karena pada saya itu belum punya motor, saya belum belikan motor, artinya kami belum berani ya untuk melepaskan. Akhirnya diantar setiap mau berangkat, kami bawa ke Jalan Tan Rutedong di Sidrap, karena kami dari Sidrap, saya dari Sidrap, di Jalan Tan Rutedong. Kadang-kadang mobilnya itu hanya sampai di Belawah, kadang-kadang dari Belawah terus ke Anak Benua, dari Anak Benua masuk ke depan sana, tidak lewat lagi katanya di sini, di jalur 2 yang di atas ya, mohon maaf. Nah, itu sering dia ceritakan kepada saya bagaimana perjalanan ya. Kadang-kadang juga bisa sukses, bisa gratis naik mobil ya, mikrolet yang gratis. Alhamdulillah, dia ceritakan itu perjuangan. Kemudian setelah itu kami belikan motor supaya dia bisa berdiri sendiri, dan alhamdulillah saya melihat perkembangan As'adia itu mulai dari artinya sangat kurang, kemudian saya lihat sedikit demi sedikit jadilah masjidnya ya sekeping ya. Biasanya masjid itu sepotong dulu, kalau ini sekeping dulu ya, kalau tidak salah itu sebelah kanan dulu ya. Alhamdulillah, saya lihat tadi, saya sempatkan lagi ketika saya dari Sidrap, saya penasaran kalau saya tidak naik dulu. Akhirnya saya naik, alhamdulillah saya lihat masjidnya alhamdulillah sudah bagus. Nah, itu salah satu kesan dari saya selaku orang tua, bagaimana awalnya Ananda mau kuliah di
Ustaz Hasan mau kuliah di Mada Ali Asadiyah, dan memang saya lihat bercita-cita ingin bagaimana dia ada cita-cita jadi ustaz. Alhamdulillah kita hanya mendorong saja sebagai orang tua. Itu dari kesan. Tapi saya masih ingin tambah kesan, ya. Ananda Ustaz Hasan ini pernah juga dikirim ke Kalimantan, yang naik pesawat ke Balikpapan terus menelusuri kapal-kapal laut. Bukan kapal laut, mungkin perahu, ya, perahu yang lewat sungai. Saya sudah lupa tampaknya karena sudah ditutupi oleh Papua. Yang saya ingin ceritakan lagi adalah ketika dikirim ke Papua. Tapi ini Ananda Ustaz Hasan ini selalu tidak terlalu memberikan dena podalat itu matuan maka deh podanga si bamakna maka deh melo katu matu le kirim maka deh main apa empau nak mecahawe bener asas mitau kak khawatir nasa jangan sampai pangkan asas si bawaku, ya, di ada dengan bahasa Bugis angker asas si bawaku dah podang itu matuan weh tapade melo nasa menyamang mapelo tapade menyamang ngandrena nisan maka deh melo kirim pasangannya Ustaz. Iya, jadi iya. Jadi saya khawatir jangan sampai nasaloh pedaki, tapi pasti kan akan diberitahu. Jangan sampai nasaloh pedaki tak pemerenak ki. Iya, terutama makna. Dan memang betul, artinya pada awalnya biasa-biasa saja, tapi ketika dia ingat anaknya di sana, itu ada mamanya di belakang itu, memang selalu dia menangis. Dan ketika menelpon pasti dia serahkan teleponnya kepada saya untuk lanjutkan pembicaraan. Iya. Jadi betul apa yang saya katakan tadi Gurta, pimpinan bahwa tidak pernah saya mempersoalkan, tidak pernah saya mengajukan protes. Ya, tidak pernah saya mengajukan protes karena saya merasa bahwa kalau Gurta yang ada di Sengkam artinya memberikan tugas, insya Allah tentu dia juga akan mendoakan, ya, mendoakan keselamatannya, ya, keselamatan dan kesuksesnya di dalam melakukan pembinaan di sana. Jadi itu, jadi apa yang saya rasakan saya bagi kepada orang tua, ya. Bagaimana tidak, Muhammad Ustaz Hasan sedang membantu imam di masjid raya, saya tidak tahu apa sih raya, ya. Sedang membantu imam di masjid raya sudah selama 3 bulan mungkin 4 bulan itu, ya, membantu imam. Menurut saya itu adalah suatu tempat yang sudah bagus. Menurut saya itu suatu tempat yang sangat saya sudah syukuri karena dia bisa menjadi sebagai imam pembantu. Tapi tiba-tiba diutus ke sana. Tapi mungkin inilah yang terbaik. Dan alhamdulillah dapat diceritakan lagi ketika mau pulang, ya, saya lagi kaget. Dia pulang dari yayasan ke tempat musabaqah tilawatil Quran mewakili kabupatennya untuk menuju ke tingkat nasional dan dia juara harapan. Tapi katanya saya memang juara harapan, tapi yang dibimbingnya itu sempat menjadi barusan katanya juara umum, walaupun katanya bukan dari saya tapi ada mungkin pengaruhnya, ya. Juara umum itu tempatnya membina di sana. Di tempat MTQ itu dia melanjutkan perjalanan, jadi dia tidak kembali lagi karena khawatir jangan sampai dia kembali lagi ke tempatnya itu yayasannya, apalagi kalau dia kembali bisa saja naik kapal laut lagi menunggu sampai 4 malam karena waktu berangkat ke sana 4 malam naik kapal itu karena menunggunya yang lama, bukan di lautnya lama, menunggunya, ya. Nah, jadi itu. Mohon maaf ini kesan, saya tambah sedikit. Sampai di sana dia ceritakan, Mak, di sana itu ada kapal dan 8 orang, dia hanya landing di air dan juga take up di air. Tidak percaya itu karena ada kakaknya pernah kursus di tempat penerbangan. Saya tanya, Nak, pernahkah kamu dengar ini? Bilang tidak pernah. Saya tanya juga ada omnya ini yang hampir setiap minggu naik pesawat. Dia bilang itu merupakan kesan tersendiri bagi Nanda Ustaz karena saya sendiri mungkin sudah ratusan kali terbang, tetapi belum pernah saya naik pesawat yang dibilang itu bahwa landing di air dan take up di air. Ternyata betul, bukan karena darurat, tapi memang begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan kesan, ya, kesan bagi saya. Kemudian selanjutnya saya ingin ke pesan. Setiap ada wisuda pasti ada satu saja kata, jaga alma mater, satu saja. Tapi ternyata menjaga alma mater itu bukan hanya sekedar itu,
Yang dimaksud dengan alma mater itu menurut, kalau kita buka membaca itu, alma mater itu artinya dari bahasa Yunani tempat menitipkan anak untuk dididik. Kalau guru Sanusi Baco dia bilang alma mater itu alma mother, mother itu ibu ya, jadi sama, artinya sama. Bisa saja dari alma mother berarti ibu, mother artinya tempat menitipkan anak untuk menuntut pendidikan yang dipercaya. Jaga alma mater artinya sangat luas. Ibu ada dua, ibu yang melahirkan kita ya, ibu yang melahirkan kita atau orang tua kita, kemudian ibu yaitu kampus di mana kita belajar dididik, termasuk Maha Ali As-Sadiyah. Berarti kalau jaga alma mater itu memang sangat pendek tapi sangat luas, artinya jaga nama baik orang tuamu dan jaga nama baik kampusmu ya. Kampus berarti ada stakeholder di dalamnya, mega tahu, mega rupan tahu, ada pimpinannya, ada guru, ada dosen-dosen, ada ya itu. Nah, itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, saya pinjam istilahnya ya, Guru Andi Barudin. Ketika saya pernah tim juga ikut tim di menginap di rumahnya, saya minta bukunya. Begini pesannya Bapak Ibu dalam bahasa Bugis ya, kekla lalui megai rampe-rampemu nama kurang apa upamu. Iya tahu tu megai rampe-rampe na iya itu megai sengarna makanjai asi sumpungan daripada rupa tahu. Ini saya pesan kepada Anda. Ina roriasa maca tuo, pintar, cerdik di dalam kehidupannya. Jadi mahasiswa, alumni yang cerdik dan pintar atau siapapun harus maca tuo. Lamor siddi. Isappa kode gagai. Mappa ganna kongkai. Mappa kurangi kode gagai. Iya to si tau de ena maca tuo ina rito. Tamappa ganna kongkai. Tamappa kurangi kode gagai. Pole itan ripamago. Mak de itan ripamagi. Saya artikan sedikit, mungkin ada yang tidak tahu bahasa Bugis. Orang yang cerdik di dalam kehidupan ini, orang pintar, alumni yang pintar, isapa kode berarti kalau dia tidak ada dicari orangnya. Jadi kalau ada nanti orang di sini tidak pernah dicari-cari, itu pertanyakan dirinya. Iya. Isapa kode gage. Kalau dia datang itu mencukupkan. Maka hehe aja degage ya nih, kenapa tidak ada? Wah. Tapi pas dia datang mencukupkan. Tapi kalau dia tidak ada dicari, karena selalu kurang kalau dia tidak ada. Kalau ada tidak pernah dicari, berarti tanya dirinya. Itu sih kebalikannya, tidak dicari kalau tidak ada, tan disapa kodei, tan rapagan nakongke kalau dia hadir, tidak mencukupkan, tidak mengurangi kalau dia tidak ada. Bahkan kalau dia datang tidak diucapkan apa kabar. Kalau dia mau pulang tidak juga ditanya kenapa cepat-cepat pulang. Nah ini tanda-tandanya. Jadi siapa diri kita nanti itu ada yang begitu. Iya. Nah ini pertanyakan. Nah, berarti kita tinggal memilih mau masuk ke dalam kategori yang cerdik di dalam kehidupan atau yang sebaliknya. Saya kira itu pesan dari saya. Kemudian yang terakhir, maaf, ada pantun saya buat terakhir. Sebenarnya saya sudah upload. Saya mau mencoba menghafal. Apakah betul saya yang buat? Jadi ada tulisan saja kata kuncinya. Pesan yang terakhir ya. Siput mati meninggalkan cangkang. Kalau dimasak tambahkan lada. Mahat Ali As-Adiyah Sengkang, penghasil kiai muda. Hadapi hidup, jangan mengeluh. Nasib baik tak akan kemana. September 2020 Ma'ali melakukan wisuda sarjana. Sekecamatan satu wilayah, harapan hidup, rukun cinta sesama. Pondok pesantren Mahasantri As-Adiyah, pencetak generasi muda. Yang terakhir atau yang kedua,
2 dari terakhir. Ya. Ada rumah tidak berpenghuni, didiami hantu salah sendiri. Kalau nanda sudah alumni, amalkan ilmu, abdikan diri. Yang terakhir, ada berita lewat surat, telah dibaca di atas ayunan, ingin selamat dunia dan akhirat, Quran hadis jadikan tuntunan. Itulah bersama dari kami terhadap Ananda alumni. Mohon maaf bila ada kekurangan. Minallahi musta'an walitiklan, wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.